A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Pertemuan kita ini membahas ada 5 bentuk kiamat dalam pandangan irfan. Sebelum kita membahas satu persatu dari 5 bentuk kiamat ini, perlu kita ketahui bahwa perwujudan atau pewujudan dan peniadaan di dalam irfan itu tidaklah sama. Assalamualaikum. Tidaklah sama maknanya pewujudan dan peniadaan dalam artian hakiki. Pewujudan dalam makna hakiki yakni sesuatu yang sama sekali sebelumnya tidak ada, kemudian lewat sebab, maka terjemalah ia sebagai satu wujud, ya, itu namanya pewujudan hakiki. Sementara peniadaan itu ya ia mempunyai wujud, kemudian dikarenakan juga satu sebab, maka dia mendapatkan peniadaan. Tapi di dalam irfan tinjauannya tidak seperti itu, bahwa sesuatu itu dari tidak ada kemudian mendapatkan keberadaan lewat pewujudan, atau ia mempunyai keberadaan dan lewat peniadaan kemudian ia menjadi tiada. Tapi di dalam irfan disebut, ada yang disebut dengan kamun, kumun dan buruz, yakni ketersembunyian dan penampakan. Dalam artian sesuatu itu pada dasarnya mempunyai keberadaan, tapi ia belum mendapatkan penampakan. Penciptaan itu adalah penampakan yang sebelumnya tersembunyi. Demikian pula yang sudah nampak itu ya bisa kembali dalam bentuk dia tersembunyikan. Karena itu ya semua yang ada ini pada dasarnya tidak akan mengalami kemusnahan, tidak akan mengalami kehancuran dan peniadaan, tapi ia mengalami dalam bentuk kembali ke tersembunyian. Ya. Nah, kita misalnya mendapatkan penjelasan dari Muhakkik Kesari tentang permasalahan ini. Dia mengatakan ijaduhu lil asya ikhtifa'uhu fiha ma isharihi iyaha. Jadi pewujudannya bagi sesuatu, bagi segala sesuatu itu adalah penyembunyiannya pada segala sesuatu
bersama penampakannya kepadanya. Dalam artian pewujudan Tuhan terhadap segala sesuatu itu bermakna penyembunyian dirinya di antara mereka disertai dengan penampakan mereka. Jadi ketika sesuatu itu menampak, hak subhanahu wa ta'ala itu tersembunyi dari segala sesuatu tersebut. Oleh karena itu, penyadaan di dalam irfan itu bermakna penyembunyian sesuatu. Ketika sesuatu atau segala sesuatu tersembunyikan, nah di sini kelazimannya adalah penampakan hak. Jadi ketika segala sesuatu tertampakkan, kelazimannya adalah terhasiakannya hak. Tapi ketika segala sesuatu tersembunyikan, di situ justru kelazimannya penampakan hak subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan inilah maka dari kelanjutan penjelasan Muhakkik Kaisari itu yang mengatakan wa i'damu laha fil qiyamatil kubra zuhuruhu bi wahdatihi wa kahrihi iyyaha bi izalati ta'ayyunatiha wa sammatiha wa ja'alaha mutalasiyatan kama qala limanil mulk al-yaum lillahil wahidil kahhar wa kullu syai'in halikun illa wajhahu wa fis sugra tahawuluhu min alamis syahadati ila alamil ghaibi au min suratin ila suratin fi alamin. Peniadaannya yakni peniadaan segala sesuatu lewat Tuhan, apakah itu di dalam kiamat kubra ataukah dalam kiamat sugra. Kiamat kubra atau kiamat besar itu maksudnya kiamat seluruh alam. Kalau kiamat sugra itu kiamat tiap diri. Jadi di sini kita sudah lihat salah satu bentuk kiamat, ada yang disebut kiamat kubra dan ada yang disebut kiamat sugra. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besar bagi seluruh alam. Kiamat kecil bagi setiap individu, bagi setiap entitas. Ya. Dalam kiamat besar bermakna penampakan Tuhan dengan sifat ketunggalannya, yang kelazimannya adalah terkalahkannya segala sesuatu dengan perantara terhilangkannya determinisme, yaitu kait-kait dan alamat-alamat yang terdapat pada segala sesuatu. Nah, sebagaimana Tuhan firmankan terhadap masalah ini, ya limanil mulkul yaum lillahi wahidil kahhar. Siapakah, ya, bagi siapakah kerajaan hari ini? Milik Allah yang tunggal, yang mengalahkan. Wa kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali
wajahnya. Ini kiamat kubra. Jadi segala sesuatu itu malah dia tersembunyi, malah dia istilahnya yang tampak hanya ketunggalan Tuhan. Satu-satunya yang tampak hanyalah hak Subhanahu wa taala. Ya, disinilah semua memahami bahwa hakikat ya yang segala sesuatu itu ada pada Tuhan yang istilahnya bermanifestasi. Kalau kiamat sugra ya adalah setiap entitas itu akan mengalami kiamat sugra dalam bentuk perubahan atau perpindahan sesuatu dari alam syahada ke alam gaib, di mana terjadi perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, ini penjelasan secara global yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki pembahasan satu persatu tentang kiamat. Jadi dalam irfan tidak ada pengertian bahwa sesuatu itu murni tidak ada sebelumnya, baru kemudian lewat sebab diadakan, maka mendapatkanlah ya wujud. Ya, jadi tidak ada makna perwujudan secara hakiki, tapi yang ada adalah penampakan dari ketersembunyian. Ya. Demikian sebaliknya peniadaan juga bukan keberadaan itu menjadi sesuatu yang hilang sama sekali, sesuatu yang musnah sama sekali, tetapi ia tersembunyikan. Pada penampakan Tuhan yang tersembunyi, tapi pada penyembunyian Tuhan yang tampak. Ya. Seperti itu tinjauan di dalam irfan. Kalau kita memahami kerangka sistematika eksistensi daripada irfan, kita memahami karena segala sesuatu ini berasal dari apa istilahnya tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan hingga terjelma di alam eksternal. Sebelum ia terjelma di alam eksternal, paling terakhir tahapannya di alam uluhi itu, di alam ilmi Tuhan, adalah dalam bentuk entitas-entitas tetap atau ayanu tabitat. Nah, makanya kalau kita tinjau dari aspek ini, kemahiyahan sesuatu itu lebih dahulu daripada kewujudannya. Tapi kemahiyahannya itu bukan dalam pengertian kemahiyahan yang kita membatasi wujud sesuatu di alam luar ini, sebagaimana filsafat mengatakan bahwasanya mahiyah sesuatu itu adalah keterbatasan eksistensinya, ya. Tapi kemahiyahannya itu adalah konsepsi ia sebelum ia mewujud, yaitu wujud ilminya. Wujud ilminya sebelum ia mendapatkan kewujudan eksternal. Jadi sebelum mendapatkan wujud nyata di luar, ia mempunyai kemahiyan. Kemahiyan ini ya mirip-mirip mungkin disebut dengan wujud zen, ya, wujud zen. Jadi kalau kita ini kan seolah-olah wujud nyata luar itu lebih dahulu daripada wujud zen, ya. Wujud zen yakni wujud persepsi kita, wujud zen, ya, mahiyah dan mafhum. Mahiyah dan mafhum itu adalah wujud zen. Kan ada dulu benda-benda di luar, kemudian benda-benda di luar ini kita pahami, kita persepsikan, barulah muncul mahiyahnya. Ya, jadi dia itu lebih dahulu wujud nyatanya di luar daripada wujud zehninya. Ya, karena nanti ada orang yang mempersepsinya baru
muncul wujud zihninya. Nah, tetapi dalam irfan wujud zihninya dulu, baru wujud nyata luarnya. Wujud zihninya di sini bukan zihni manusia. Ya, ini bukan alam ilmu Tuhan. Ya, ini kalau kita bisa sebut zihninya Tuhan. Ya, jadi zihninya Tuhan yang mencakupi semua mahiyah mereka ini, yaitu wujud-wujud luar ini, sebelum wujud-wujud luar ini terjemahkan di alam luar. Ya. Nah, pertama yang kita tinjau dari 5 bentuk kiamat ini, yaitu kiamat setiap saat atau saat demi saat. Saat demi saat ini maksudnya apa ya? Yakni kalau ada misalnya satuan waktu paling kecil, ya mungkin itu maksud kita. Tapi kita kan punya satuan waktu detik yang paling kecil ya, atau masih ada yang lebih kecil dari detik. Apa namanya? Sekon itu detik kayaknya. Ada lagi yang kencang sekali. Ya. Jadi kiamat saat demi saat. Saat di sini bukan dalam artian mempunyai waktu lama, yakni saat demi saat. Ya. Dan ini juga tentunya berbeda-beda dari setiap wujud. Ya, kiamat saat demi saat. Nah, bagian pertama dari kiamat bagi semua maujud-maujud terjadi pada setiap saat. Sebab semua atom-atom alam, zarratul alam, kalau bahasa ini zarrat, atom-atom alam, sebagaimana di dalam busur turun itu saat demi saat dari gaib menjelma ke syahada. Nah, sebagaimana juga di dalam busur naik, kaus suud itu bergerak dari syahada ke arah gaib. Dan terjadilah saat demi saat penyadaan irfani, yakni suatu jenis penyadaan irfani. Jadi perubahan itu sendiri yang terjadi saat demi saat. Nah, ini dimaksudkan dengan penyadaan irfani. Sebagai konklusinya, kiamat bagi semua maujud-maujud itu terjadi. Artinya semuanya mempunyai kiamat. Dan salah satu dari rahasia akhirat itu atau kiamat itu disebut sa'ah, ya kan, di dalam ayat suci Al-Quran, yas'alunaka anis sa'ah, kan? Ya, mereka bertanya tentang hari kiamat. Jadi salah satu rahasia kiamat itu disebut sa'ah adalah ini, bahwa pada hakikatnya setiap maujud itu mengalami kiamat, ya, setiap saat. Ia mengalami perubahan dan peniadaan. Jadi di dalam irfan itu kita ini tidak pernah bertahan keberadaannya, senantiasa terjadi perubahan pada diri kita. Jadi kita yang lampau itu bukan diri kita sekarang,
Nah, setiap saat terjadi perubahan. Nah, Kaisari tentang bentuk pertama dari kiamat itu mengatakan bagi kiamat dan sa'ah terdapat 5 bentuk sesuai dengan hadarat khams. Hadarat khams kan sudah kita jelaskan. Ya, ini ada 5 hadarat. Hadarat pertama itu ta'ayun pertama dan ta'ayun kedua. Hadrat kedua alam akal, hadrat ketiga alam misal, hadrat keempat alam materi, hadrat kelima adalah insan kamil. Nah, salah satu dari jenis kiamat adalah terjadinya setiap saat. Yaitu kiamat yang terjadi setiap saat. Karena pada setiap saat mewujud alam seperti makna-makna, tajalli, kaun-kaun, kainat itu maksudnya entitas-entitas, terjelma, fasidat, kemudian mengalami fasidat itu perubahan, peniadaan. Jadi maksudnya di sini kaun fasad. Ada istilah kaun fasad. Ya, seperti misalnya air, kaun, kalau fasad dia mengalami perubahan jadi bukhar. Bukhar itu apa lagi namanya? Bukhar ya. Jadi dia kadang uap, ya. Jadi air menjadi uap itu juga kiamat. Iya, setiap perubahan. Jadi kiamatnya air berubah bukhar. Kalau itu uap berubah lagi, kiamatnya lagi. Ya. Kecuali Tuhan, ya, itu semua yang tak terhitung jumlahnya dari gaib ke arah syahadat itu mendapatkan penampakan. Dan kemudian dari syahadat memasuki gaib, memasuki alam gaib, memasuki kegaiban. Nah, dari aspek inilah dikatakan kiamat sa'ah. Ya. Karena apa tadi? Karena setiap saat mengalami perubahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, balhum fi labsin min khalqin jadid. Bahkan mereka itu fi labsin. Labsin di sini saya tidak sempat merujuk. Coba kita rujuk artinya. Kalau dia Mana katanya Sob? Pakai sin. ya, sin itu kayak pakaian, tapi coba kita harus pertegas ki. Nggak bisa. Ya, hum fi labsin min khalqin jadid. Ya. Hum fi labsin ya, mudah-mudahan cepat kita bisa dapat artinya. Balhum fi labsin min khalqin jadid. Ini diartikan sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Labsin di sini yang tidak jelas maknanya.
Tapi ini di dalam pendekatan filsafat sadra itu mempunyai makna yang tidak seperti ini. Hum fi labsi min khalqin jadid. Bal hum. Kalau di sini dia artikan sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Min khalqin jadid jelas, yakni penciptaan yang baru. Tapi bal hum fi labsin, bahkan mereka di dalam keraguan. Merekanya ini mencampur aduk juga. apa? Mencampur aduk. Mencampur aduk. Iya. Ala kulli hal, mungkin kita punya perhatian adalah min khalqin jadidnya itu, bahwa pada hakikatnya setiap sesuatu itu senantiasa mengalami penciptaan baru. Ya, jadi maknanya bal hum fi labsim min khalqin jadid, apakah mereka itu di dalam keraguan tentang penciptaan baru, bahwasanya setiap saat semua mawjud-mawjud itu mengalami penciptaan baru. Atau di dalam ayat kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari, setiap waktu dia dalam kesibukan, ya, dalam kondisi. Nah, ini pengertian kiamat pertama, yakni kiamat yang terjadi pada setiap maujud, pada setiap entitas. Karena semuanya mengalami perubahan demi perubahan. Nah, perubahan yang terjadi inilah yang disebut dengan kiamat saat demi saat. Yang kedua disebut dengan kiamat sugra afaki. Kalau kita artikan ya kiamat kecil, afaki. Afaki ini sebenarnya dari kata ufuk, horizon, tapi maknanya alam, kosmos. Jadi maksudnya adalah kiamat kecil alam atau kosmos. Nah, ketika manusia mengalami kematian natural, itu kematian, apakah itu kematian yang tidak alami, misalnya kalau orang tabrakan terbentur kepalanya atau mengalami luka berat, mati, ini tidak disebut sebagai mati alami, ya. Atau tiba-tiba serangan jantung, terserang, ya, serangan jantung, mati tiba-tiba, ini tidak disebut sebagai mati alami. Mati alami adalah mati yang dikarenakan misalnya mengalami perjalanan ketuaan atau sakit dan seterusnya, ya. Tapi ketika manusia mengalami kematian, ia meninggal dunia. Nah, menurut pandangan Urafa, maka terjadilah kiamat syakhsi, kiamat personal. Nah, dari sudut ini, kiamat ini dibandingkan dengan sebahagian dari kiamat-kiamat, ia lebih kecil. Karena kiamat alam adalah kiamat yang besar, ya, sangat besar. Makanya ya, kiamat ketika seseorang meninggal, ketika kematian datang padanya, nah ini disebutlah kiamat sugra afaki. Kenapa ia disebut dengan kiamat kecil alam? Karena terjadi di luar diri manusia. Ya, dalam artian ya manusia meninggalkan alam.
Ya, meninggalkan alam dunia. Ya, alam dunia tadinya dia hidup di alam dunia, ketika kematian dia meninggalkan alam dunia. Terjadilah kiamat kecil baginya. Tetapi kalau dibandingkan kiamatnya seluruh alam, ya seluruh alam, ya istilahnya dia mengalami perubahan secara seluruh alam, ya mendapatkan kiamat alam ini. Nah, karena itu dia disebut kiamat sugra afaki, nanti akan berhadapan dengan kiamat kubra afaki. Nah, mungkin ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu riwayat, di mana diisyaratkan perkataan beliau, ya, mamata faqad qamat kiamatuhu. Nah, di sini ada rujukan kitab hadisnya adalah kitab Biharul Anwar juz 58 halaman 7. Mamata faqad qamat kiamatuhu. Siapa yang mati maka sudah terjadilah kiamatnya. Bisa dulu. Ya. Man mata faqad qamat kiamatuhu. Nah, dari aspek bahwa kiamat itu bermakna kebangkitan, ya, kebangkitan ketika mati, yaitu terjadi kebangkitan ketika mati. Jadi pada dasarnya kalau kita tinjau di sini, setiap sesuatu ketika mengalami kematian itu juga mengalami kebangkitan. Di mana semua semua sifat-sifatnya, semua malaka-malakanya dan perbuatan-perbuatannya itu semuanya bangkit dan terjelma dalam bentuk yang bermacam-macam. Terjelma dalam bentuk surgawi atau neraka, atau bentuk yang indah atau yang buruk. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika kita itu mati, bangkit yang sudah kita peroleh ketika hidup ini, dia menjelma. Jadi kita mati, sebagaimana sebenarnya kita ini sibuk sekarang membuat diri kita di alam barzahnya. Jadi sekarang ini kita sibuk membuat diri kita yang di alam barzah. Nah, ketika kita mati, fisik kita ini sudah selesai, ya, maka terjadi sebenarnya juga kebangkitan, di mana apa yang kita bentuk untuk diri kita ini itu terjelma di barzah. Terjadilah kebangkitan baginya, yaitu apa yang ia sudah usahakan. Ya, jadi semua sifat-sifatnya, semua malakah-malakahnya yang melekat pada dirinya, semua perbuatan-perbuatannya, jadi keimanannya, ma'arifatnya, itu nanti membentuk satu diri. Ya, membentuk satu diri. Nah, di mana diri ini hasil daripada kita buat, manusia buat sendiri. Ya, kalau tidak salah pernah saya isyaratkan, rupa fisik kita ini kita tidak inginkan, bukan kita yang buat. Dia dibentuk, ya, dibentuk oleh Tuhan. Ya, Tuhan membentuknya. Tapi rupa kita
yang akan terjelma nanti itu kita yang membuatnya. Kita ini sekarang ini membuatnya. Apa yang akan membentuk nanti? Ya keimanan, ma'rifat, amal saleh, sifat-sifat yang melekat pada ruh, pada nafs. Ya, ini nanti akan menjelma sebagai ya rupanya. Jadi kematian terjadi, kebangkitannya juga akan terjadi dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kiamat sugra afaki. Bentuk ketiga kiamat dalam irfan ada yang disebut kiamat sugra anfusi. Kiamat kecil anfusi, yakni kejiwaan diri. Jadi bentuk lain dari kiamat sugra bukan di dalam afak, jadi tidak terjadi di luar dari kita, tapi terjadi pada diri salik. Dan itu terjadi juga dengan kehendak salik. Dalam bentuk kiamat ini, efek kematian dalam bentuk alami di alam luar itu akan ditemukan juga. Jadi terjadi juga keterpisahan jiwa dengan tubuh. Terjadi keterpisahan jiwa dengan tubuh. Tapi keterpisahan jiwa dengan tubuh itu dengan kehendak. Kehendak si salik. Kehendak si salik. Pak, kayak fana. Bukan fana ini. Mati, meninggal. Istilahnya khalaq nafs kalau di dalam istilahnya. Ya ini pelepasan diri. Iya. Tapi masih dalam sadar. Iya, jadi yang tubuh nanti ini tidak sadar ketika dia ditinggal. Tapi jadi apa? Mungkin kalau istilah lainnya, ya mungkin istilah itu. Ya, jadi dia punya jiwa meninggalkan tubuhnya. Ya. Dan ini juga istilahnya kekuatannya berbeda-beda pada tingkat kualitasnya, ya. Nah, jadi di dalam syarat-syarat khusus bagi seorang salik di zaman hidupnya itu dapat terjadi bentuk kematian iradi atau ikhtiari ini. Karena untuk membedakan dua bentuk kematian ini, maka yang pertama tadi disebut kiamat sugra afaki, dan bentuk kedua ini disebut dengan kiamat sugra anfusi. Karena itu di dalam berhadapan dengan kematian alami, ya kematian ini disebut sebagai kematian iradi atau ikhtiari. Nah, ulama juga kadang memakai takaran bahwa seorang itu sudah menguasai nafsnya kalau bisa melakukan itu. Iya. Kematian iradi itu. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang bersair suluk belum sampai kemampuan itu, ya itu berarti dia belum menguasai nafsnya. Jadi seseorang itu bisa sampai menguasai nafsnya, mengeluarkan nafsnya dari badannya. Jadi badannya ketika dia tinggalkan tidak bisa bergerak-gerak, seperti badan mayat, ya tidak bisa bergerak. Nah, tapi ia bisa kembali. Kalau kematian alami tidak bisa kembali lagi. Karena ini iradi, ikhtiari. Jadi bisa kembali. Nah, yang paling penting di sini
apa yang disaksikan oleh kematian alami itu, kalau kita meninggal secara alami, kemudian tersingkap alam barzah. Nah, bagi orang yang mengalami kematian iradi ini juga mengalami mukasyafah dan penyaksian. Seperti itu. Jadi efek dan pengaruhnya sama dengan kematian alami. Ya. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan mukasyafah, pengalaman, syuhudi, sehingga memahami realitas ya alam berikutnya. Ya. Nah, ini boleh jadi sesuai dengan suatu riwayat yang ma'ruf dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, mutu qablaan tamutu, matulah sebelum kalian mati. Jadi mati yang pertama ini adalah mati iradi, mati ikhtiari, sementara mati yang kedua qablaan tamutu, mati yang kedua itu adalah mati alami. Kaisari juga punya penjelasan tentang bentuk kematian bentuk ketiga ini, atau bentuk kiamat ketiga ini. Ia mengatakan wa bi izail mautil iradil ladzi yahsulu lis-salikin al-mutawajjihin ilal haqqi ta'ala qabla wuqu'il mautit tabi'i kama qala mutu qabla an tamutu. Lidzalika yang kasyifu lis-salik. Nah, ini urgen. Lidzalika yang kasyifu lis-salik ma yang kasyifu lil mayyit wa yusamma bil kiamatis sugra. Jadi apa yang disaksikan nanti mayit yang mati atau kiamat sugra fakih tadi itu, mati alami, itu nanti disaksikan juga orang yang mati secara iradi, kiamat sugra anfusi ini. Nah, ini juga kita bisa istilahnya berlandaskan sebuah riwayat yang pernah, kalau tidak salah, kita singgung juga di sela-sela pembahasan kita. Saya sudah lupa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang pemuda yang bersih, yang suci, ya, kalbunya suci, bersih. Haris bin Malik Nu'man kalau tidak salah namanya. Di mana Nabi bertanya padanya, "Kaifa asbahta?" Ya. Bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, "Saya punya keadaan dalam keyakinan." Ya. Ini Nabi yang tanya, baru dia mengatakan saya dalam keadaan keyakinan. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ya, keyakinan itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya di malam hari itu saya tidak tidur. Ya, ini maksudnya senantiasa ibadah. Di siang hari saya senantiasa haus. Ya, ini senantiasa berpuasa. Nah, hingga tersingkap baginya alam akhirat. Jadi tersingkap baginya dia melihat arsy Tuhan. Ya. Kemudian dipanggillah yang akan menjadi penghuni surga, dipanggillah yang akan menjadi penghuni neraka. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan dia mendengarkan suara jerit tangisan penghuni neraka dan juga suara juga kebahagiaan orang di surga. Nah, itu riwayat pernah juga saya baca. Saya juga sendiri tidak pernah dapati yang lengkapnya ini, cuma yang sampai di sininya saja. Nah, ada lagi sambungannya, dia bertanya kepada Nabi. Ya, maksudnya saya beritahu siapa itu nama-namanya yang menjadi penghuni surga, siapa yang menjadi penghuni neraka. Nah, itu bahaya karena ada sahabat-sahabat ini. Sahabat-sahabat ini tidak semua penghuni surga, ada juga penghuni neraka. Ya. Tapi saya anehnya, dia sendiri masih minta didoakan sama Nabi.
Ya. Jadi dia minta didoakan untuk syahid. Dia minta sama Nabi supaya didoakan untuk syahid. Apa dia tidak mau ke siapa ya? Realitas dirinya yang mati syahid. Ya kan? Belum pilih surga, belum ada dirinya. Ya kan? Jadi setiap orang juga berbeda tingkatan mukasyafahnya itu. Jadi sesuai dengan kemeliputan eksistensinya istilahnya. Bisa saja sebagian kemeliputannya ya ia mengenali, sebagian tidak, ia tidak akan mengenali. Misalnya tidak ada yang bisa sampai meliputi hakikat taruhlah a'immah. Jadi dia tidak pernah bisa menjangkau ya pemahamannya tentang hakikat imam ya. Ya tidak pernah akan sampai ke situ. Nah, akhir daripada kisah ini dia memang benar-benar ya ikut suatu perang bersama Nabi dalam sebuah peperangan, kemudian dia mati syahid. Ya, jadi hati-hati di antara kita ada yang mencapai kematian iradi ini, dia tahu kita punya nasib. Dia membentukkan jiwa. Ya. Ya. Nah, bentuk keempat kiamat disebut kiamat kubra syar'i. Kiamat kubra syar'i ini namanya yang lain adalah kiamat kubra afaki. Jadi kiamat besar yang terjadi pada alam. Dia disebut kiamat kubra afaki karena terjadi pada seluruh alam. Dia disebut kiamat kubra syar'i karena ini yang dijelaskan oleh syariat akan terjadi kiamat bagi alam. Nah, bentuk kiamat kubra afaki ini atau syar'i ini sebagaimana kita lihat dari namanya itu tidak terjadi pada entitas khusus, tidak terjadi pada setiap orang secara khusus, tapi terjadi bagi semua. Jadi hasyr dan kiamat serta kebangkitan itu terjadi pada semuanya. Tapi ya nanti juga ada lagi kiamat kubra ampusi. Jadi ada kiamat kubra syar'i dan ada kiamat kubra ampusi. Terdapat perbedaan dua bentuk kiamat ini. Nah, kiamat kubra syar'i ini adalah kiamat yang disebutkan oleh lisan para anbiya serta para wali Tuhan tentang terjadinya kiamat. Dan tentunya kita akan menemukan banyak ayat suci Al-Quran yang mengisyaratkan tentang kiamat kubra afaki ini. Oleh sebab itu, ya sebagian besar dari penjelasan ayat suci Al-Quran maupun riwayat terkhususkan tentang kiamat kubra ini. Kebalikan daripada kematian alami yang hanya terjadi pada personal, kiamat ini akan meliputi semua makhluk. Nah, Kaisari kembali lagi dalam menyebutkan tentang kiamat, dia mengatakan bagian lain kiamat adalah apa yang dijanjikan dan menjadi penantian semuanya sebagaimana Tuhan firmankan, Innas sa'ata atiyah la raiba fiha. Sesungguhnya saat
Sa'a itu adalah kiamat. Tadi kita sudah singgung, sesungguhnya kiamat akan datang dan itu tidak ada keraguan tentangnya. Wa dzalika bitulu'i syamsi dzatil ahadiyah min maghribil mazahiril khalqiyah wa inkishafil hakikatil kulliyah wa zuhuril wahdati tamma wa inkiharil katra ka qaulihi ta'ala limanil mulkil yaum lillahil wahidil kahar. Jadi sebagaimana dengan terbitnya mentari maka malam pun pergi dan tampaklah siang, kiamat yang dijanjikan juga dengan terbitnya dan bersinarnya mentari zat hak subhanahu wa ta'ala, ya, dan terjadilah ketenggelaman mazhar khalqi, ya. Jadi artinya apa? Ya artinya tampaklah, yakni di sini yang akan menampak jelas adalah hak subhanahu wa ta'ala. Sementara semua manifestasi itu akan mengalami ketersembunyian, ketenggelaman. Ya. Dan tersingkaplah hakikat seluruhnya. Dan tampaklah ketenggalan sempurna serta terkalahkanlah kejamakan. Jadi kejamakan ini yang nampak sekarang ini, terjadinya kiamat kubra itu akan terkalahkan, yang akan tampak adalah ketunggalan. Makanya Tuhan berfirman, limanil mulkul yauma lillahil wahidil kahar. Jadi kita tadi salah baca, selalu limanil mulki. Saya pikir itu li-nya itu menganukan juga mulk. Limanil mulku, ya. Karena mannya itu isim, ya. Limanil mulkul yauma lillahil wahidil kahar. Tapi posisi mannya tentunya dia majrur, ya. Tapi dia tidak bisa tidak bisa ini apakah ini kan sama-sama isim ini dan ma'rifah. Man itu isim, ya. Ya. Limanil mulku. Jadi mannya pasti dia majrur karena linya, tapi mulkunya dia tidak majrur karena apa, ya? Dia bukan mutadas, ya, tapi mannya kan bisa saja misalnya sifat mausuf ataukah badal, ya. Yang jelas ini bukan mudah-mudah pun nilai karena sama-sama ma'rifah, ya. Makanya saya sering baca limanil mulki, ya, limanil mulku al yauma lillahil wahidil kahar. Jadi milik siapakah kekuasaan hari ini? Milik yang tunggal, yang mengalahkan. Ya, jadi kekuasaan itu milik siapa? Ya, kerajaan. Milik siapakah kerajaan ini? Ya. Kerajaan hari ini. Maksudnya di sini terjadilah penampakan realitas hak dan yang lainnya justru tidak tampak, karena boleh seperti ilustrasi kita lah misalnya, ya. Kalau tampak yang sangat terang semuanya, yang lain itu tidak ada artinya. Apalagi hak subhanahu wa ta'ala tak terbatas, ya. Tak terbatas. Jadi ini bentuk kiamat kubra syar'i atau afaki. Nah ini tadi maknanya harus kita kembalikan kepada istilah tadi di dalam apa istilahnya, irfan, yakni peniadaan itu adalah kembali kepada ketersembunyian.
Yang terakhir bentuk kiamat disebut kiamat kubra anfusi. Nah, apa yang terjadi pada kiamat kubra syar'i juga terjadi serupa bagi manusia yang tentunya menapaki jalan-jalan maknawi, sehingga ia sampai ke makam fana. Dan bahkan lebih tinggi dari itu adalah makam baka sesudah fana. Jadi makam fana dan makam baka ba'das fana. Yang mana nanti ini akan dibahas pada pembahasan insan kamil. Ya. Yang mana kiamat serta kebangkitan ini itu akan bertajalli padanya, karena itu dia akan menyaksikan ahli surga. Kan sama dengan kiamat kubra afaki. Ketika terjadi kiamat kubra afaki, maka semua maujud itu akan mengambil tempatnya masing-masing sesuai dengan kepantasan dirinya. Ya. Demikian pula jika terjadi kiamat kubra anfusi bagi diri seseorang, maka akan tampak baginya, maka akan terjelmalah baginya semua fenomena sebagaimana yang akan tampak pada kiamat kubra nantinya. Makanya akan tampaklah baginya ahli surga dan neraka, kebahagiaan, penderitaan, berbagai macam azab neraka, berbagai macam nikmat surga. Ya. Nah, sebagaimana yang tadi kita itu syaratkan, ya, Nu'man. Jadi ini tadi mati ikhtiari, boleh jadi ini masih mempunyai keterbatasan, ya. Sebab yang bisa mati ikhtiari belum tentu kalau misalnya mengalami fana, ya. Makanya dia di sini kan tetap dibedakan kiamat sugra anfusi dengan kiamat kubra anfusi. Artinya perjalanannya ini yang kiamat kubra anfusi ini lebih tinggi. Ya, kiamat sugra anfusi ya dia punya perjalanan juga, tapi masih ruang lingkupnya mempunyai keterbatasan misalnya. Ya. Belum melihat hakikat. Berarti tadi kita salah di dalam persoalan kita salah dalam persoalan misdak. Saya salah tadi contoh. Nah, mestinya contohnya ini mukasyafahnya itu adalah penyaksian alam misali. Jadi dia bisa melihat ruh-ruh. Misalnya ruhnya yang berbentuk baik, misalnya dengan tubuh baik, ya, jiwa yang berbentuk buruk sesuai dengan hasil amaliyahnya ketika ia meninggal. Nah, ini dia bisa ketemu karena sama-sama sudah dalam kematian, istilahnya mendapati kematian, kiamat sugra, kan gitu. Sebagaimana kalau kita mengalami kematian sugra, maka tubuh fisik kita ini tertanggalkan, kita mendapatkan tubuh lain atau tubuh yang sudah kita buat untuk memang sesuai dengan alam misal, alam barzakh. Ya. Jadi dia ada bentuk sebenarnya. Bahkan mungkin ada penglihatan terhadap warna apa semuanya, ya. Tapi dia tidak mempunyai madah, tidak ada madahnya tadi, jadi tidak berbasa. Ya.
Nah, ini kalau dia mati ikhtiari, dia bisa ketemu dengan itu. Ya, ya bisa berdiskusi, berbahasa. Nah, ada seorang ulama, saya pernah dengar ya. Jadi mereka itu anjurkan kita ziarah sore Jumat. Cuma kita di sini ziarah kemana? Jangan sampai ziarah yang kita dapat itu majelisnya orang buruk. Jadi katanya itu sore Jumat bermajelis ke itu di alam misali para ruh-ruh. Ya, para ruh-ruh bermajelis. Nah, ini kisah seorang ulama. Jadi dia ziarah, memang ziarah di ulama arif, ya, kuburan di situ. Ya. Jadi ketika dia ziarah tersingkap, dapat kimukasapa. Ya, yang diziarah itu juga lagi bermajelis dengan para ininya juga istilahnya, para sesama orang-orang baik, ya, para ruh-ruh yang baik. Ya, jadi kita nanti misalnya di sana akan saling mengenali, ketemu, ya. Kalau terjadi keserupaan, kesejenisan, kalau kita yang satu berbentuk malakuti misalnya, bercahaya, yang satu berbentuk buruk, kehewanan, ya boleh jadi dia tidak ketemu. Tidak ketemu, lain ki majelisnya. Ya. Kalau di sini majelisnya senang, bahagia, ini majelisnya penderitaan. Ya, bisa saja seperti itu. Jadi tadi kita salah misdak di kiamat sugra itu. Ya, kiamat sugra. Nah, nanti kiamat kubra yang menyingkap masalah surga, neraka, ya, penghuni-penghuninya, berbagai bentuk azabnya, berbagai bentuk nikmat, dan berbagai hal lainnya. Ya. Wa bi izaihi ma yahsulu lil arifin al muwahhidin minal fana'i fillah wal baqa bihi qabla wuqu'i hukmi dzalika tajalli ala jami'il khalaiq wa yusamma bil qiyamatil kubra. Jadi yang berhadapan dengan kiamat kubra tadi, apa yang dihasilkan oleh para arif, para muwahhidin, arif muwahhidin, dari fana pada Allah serta baka dengan Allah sebelum terjadinya hukum tersebut yang bertajali atas seluruh makhluk. Nah, ini dinamakan dengan kiamat kubra, tapi kiamat kubra anfusi. Nah, terdapat lagi satu bentuk pandangan lain dalam perjalanan kembali atau qaul su'ud, ya. Itu terdapat 3 alam yang akan terlewati. Sebenarnya ya inilah yang lebih jelas, yaitu alam dunia, barzah, dan pada akhirnya adalah akhirat serta kiamat. Nah, 3 alam dari sudut pandang irfani itu mempunyai istilahnya itu berada di bawah nama zahir dan batin. Yang mana nama zahir dan batin ini masuk dari 4 induk nama-nama, ya. Jadi awal, akhir, zahir, dan batin. Jadi Allah pertama, nama Allah dulu pertama, yang paling luas cakupannya. Menyusul nama Allah 4 nama-nama yang dari dimensi keluasannya atau keuniversalannya itu lebih sempit daripada nama Allah. Tapi dia juga mencakupi nama-nama di bawahnya lainnya. 4 nama-nama itu adalah awal, akhir, zahir, dan batin. Nah, setelah itu yang 7 nama-nama yang juga sudah pernah kita isyaratkan, ya. Nah, alam zahir ini jelas.
Alam zahir ini adalah alam syahada, alam dunia. Alam batin itu adalah alam akhirat. Alam akhirat. Tapi hasil pernikahan dua alam ini, alam batin dan zahir, atau zahir dan batin, muncullah alam barzah, alam misali. Jadi alam misali ini kan tidak khusus ada di bawah nama tertentu. Ya, beda kalau misalnya alam dunia dibawa nama zahir. Nah, akhirat dibawa nama batin. Karena yang nanti di alam akhirat itu batin-batin semua, ya, yang akan terjelma di alam akhirat. Nah, hasil pernikahan kedua alam ini, keduanya ini, kedua nama ini, yaitu batin dan zahir, muncullah alam barzah. Nah, kemudian aspek yang terjadi pada alam-alam ini dalam kaus su'ud, ya, bahwa apa yang ada di alam zahir ini itu akan perlahan-lahan beranjak ke alam batin dan akan beranjak tersembunyi. Nah, apa yang batin dan tersembunyi di sini itu perlahan-lahan akan menampak nanti di alam batin, ya. Oleh sebab itu, jisim dan badan materi, kemudian unsuri, kemudian bentuk, dan apa saja yang terdapat di alam materi itu semuanya tidak akan hancur. Akan tetapi dia akan beranjak ke batin. Dia akan masuk dalam batin. Dan alam ini, ya, itu semakin terkurangi nanti. Jadi perlahan-lahan akan terkurangi penampakannya. Ya. Jadi alam ini, misalnya kita ini kan perlahan-lahan akan terkurangi penampakannya. Ya. Misalnya tadi telinga kita zahir dia, keras pendengarannya. Ya. Penglihatan kita penampakannya ya kuat. Tapi dia akan perlahan-lahan terkurangi. Ya, jadi penampakannya itu perlahan-lahan akan terkurangi. Nah, dari sisi pandangan ini, maka bisa kita misalnya mempersepsikan tentang ma'ad jasmani dengan menggunakan prinsip daripada irfan ini. Dalam artian bentuk-bentuk materi dengan segala hal-hal yang melingkupinya itu eksis di alam-alam lain. Akan tetapi dalam bentuk tersembunyi. Ya. Jadi ini kan kematerian kita. Sekarang dalam alam kematerian kita ini kita, ya, istilahnya, kita mendapatkan berbagai sifat-sifat, ya, kemudian mendapatkan berbagai malaka-malaka, mendapatkan berbagai ma'rifat, dan kita juga memunculkan berbagai perbuatan-perbuatan. Ya, ini semua, ya, itu tidak hilang. Jadi ini semua tidak hilang, tapi dia eksis di alam lain. Dia mengalami keberadaan di alam lain yang sementara ini tersembunyi. Tapi ketika ini alam materi, ya, sudah istilahnya mengalami kiamat tadi, nah ini yang tadi tersembunyi ini yang akan nampak. Ini akan terjelma. Jadi wajah asli kita, wajah yang kita buat, ya, itu nanti akan terjelma. Ya.
mulai di alam barzah ini sudah mempunyai penjelmaan. Jadi ketika seseorang itu sudah memasuki alam kubur, itu terjadi kiamat bagi dirinya yang disebut tadi kiamat kecil. Kiamat kan kiam, ya, kiam. Bangkit kan, kebangkitan. Nah, jadi bangkitlah dirinya dalam perwujudan yang tadinya dia sudah siapkan itu, yang sediakan. Ya, bangkit, terjelma. Ya. Makanya seseorang itu melewati tahapan dari dunia, kemudian barzah, nah nanti akhirat. Akhirat ini semuanya akan terjelma. Kalau misalnya di alam barzah ya terbatas, sesuai tadi kita sudah isyaratkan terbatas. Ya. Mungkin misalnya kapasitas goa ya goa saja misalnya. Orang-orang goa saja saling bertemu, atau mungkin bisa naik motor ke Makassar kah? Ya. Ala kulli hal, terbatas dia, tidak mencakupi seluruh alam misalnya. Tapi kalau ya makanya kan disebutkan bahwa penghuni surga nanti itu ya tempatnya itu seluas langit dan bumi. Bayangkan seseorang ya penghuni surga tempatnya seluas langit dan bumi. Ya. Kalau setiap orang seluas langit dan bumi, berapa luas itu? Seluas langit dan bumi. Kalau setiap orang. Ya. Ya. Yang jelas tidak perlu lagi ambil motor, bergerak, mau pergi ketemu misalnya A. Ya, kun fayakun. Jadi alam di sana itu kun fayakun. Ya. Dengan irada. Kalau dia ingin ketemu A, ketemu. B, ketemu. Ya. Makanya kan disebutkan mau makan apa saja akan tersedia. Sebenarnya bukan tersedia dari luar, tapi dari dalam. Apa yang sudah disediakan memang potensinya itu. Kalau ya tidak disediakan potensinya ya tidak tersedia juga. Nah, oleh sebab itu semua malakah, akhlak, niat, hasil-hasil amal, gerak-gerak, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi dalam batin manusia. Nah, di dalam barzah dan ma'ad. Jadi mulai barzah sudah ada terjelma dan ma'ad. Ya, jadi ini juga dia jelaskan dengan perbedaan derajat penampakan hakikat-hakikat. Maksudnya kalau di barzah itu ya tidak semuanya, tidak begitu sempurna terjelma. Ya, beda dengan ma'ad. Itu secara berangsur-angsur itu akan mendapatkan penampakan. Ya, akan mengalami penampakan. Makanya saya pernah memasuki sebuah pembahasan kan begini, kebanyakan di dalam maktab tasawuf itu mempunyai keyakinan bahwasanya di alam barzah itu tidak ada peristiwa penyiksaan kah, ketersiksaan kah, atau kebahagiaan. Ya, saya lupa itu ada dinisbahkan sebuah riwayat. Ya, ada dinisbahkan sebuah riwayat. Saya lupa. Ya. Tapi setelah saya waktu itu dikasih untuk membahasnya, ya saya ini tidak di alam barzah itu ya sangat banyak fenomena. Ya dia menyandarkan ya pembahasan tentang syafaat. Ya, jadi salah tadi. Maksudnya jadi terdapat riwayat di situ bahwa imam mengkhawatirkan nasib dari syiahnya di alam barzah.
Karena di alam barzah itu seolah-olah tidak ada syafaat di situ maksudnya. Jadi pembahasan ada syafaat di alam barzah. Nah, dalam pembahasan dan kajian saya waktu itu tetap ada, ya. Justru kesimpulannya saya lupa karena lama sekali ini, tetap ada syafaat di alam barzah, ya. Tetap ada syafaat di alam barzah. Ya, jadi di alam barzah itu sudah terdapat berbagai fenomena. Ya, kalau ada juga yang mengelompokkan 3 jenis, ya, 3 kelompok orang di barzah. Ada yang sudah mendapatkan kenikmatan, ada juga yang sudah mendapatkan siksaan penderitaan di alam barzah. Ada juga tidak mengalami keduanya. Ibarat dia tidur, jadi tidur saja, tidur, ya, tidak memperoleh kenikmatan dan tidak memperoleh penderitaan. Jadi itu ada yang mengelompokkan 3 kelompok seperti itu di alam barzah. Jadi ini tadi ada 3 tahapan alam yang setiap manusia lewati dan masing-masing punya pengaruh-pengaruh yang berbeda-beda. Ya. Kurang lebih apa yang sudah terkandung dalam pembahasan ini sudah kita bahas. Ya, tentunya banyak detailnya dalam permasalahan kiamat tidak terbahas karena buku ini sendiri juga hanya merangkumkan pembahasan itu. Misalnya masalah ma'ad, bagaimana misalnya masalah perhitungan amal, bagaimana masalah sirat mustaqim, ya, dan bagaimana bentuk di neraka, ya, apakah terjadi kekekalan neraka, bagaimana bentuk kekekalan neraka. Ini belum waktunya saya singgung bagi Anda. Itu terjadi perbedaan pendapat itu kekekalan neraka, bahkan terjadi perbedaan pandangan antara Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi dengan Mullah Sadra, ya. Kalau ulama Syiah itu mereka tidak mau istilahnya menyalahi kandungan lahir dari ayat, tidak mau sama sekali, ya. Kalau Ibnu Arabi ini seolah-olah dia menyalahi kandungan lahirnya dari ayat. Kan ayat mengatakan khalidina fiha, kan. Jadi orang-orang kafir itu masuk di neraka dan khalidina fiha, kan. Ya, kekal di neraka, kan. Ya, itu pembahasan ada juga polemik di situ itu yang bisa menguntungkan orang-orang model-model yang apa istilahnya tidak terlalu bersandar pada syariat itu. Ya, itu bisa menguntungkan mereka itu kalau pandangannya Ibnu Arabi. Ya, ala kulli hal suatu bentuk pembahasan yang belum waktunya untuk disinggung sekarang ini. Inilah kita punya pembahasan. Pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan insan kamil. Jadi kalau mau bagus insan kamil bisa baca-baca itu buku insan kamil saya tulis, ya. Ada banyak dulu ngambil Ustadz Ridwan itu, mungkin bisa dipinjam-pinjam dibaca, ya, buku insan kamil itu pertama. Kedua yang singkat juga ada saya tulis, tapi di buku lain namanya buku Miskat Irfani, itu ada juga pembahasan insan kamil. Di situ ada pembahasan insan kamil. Nanti mungkin pembahasan kita banyak mengutip di situ juga. Kalau itu yang punya formasi ya tentang Imam Mahdi. Jadi ada pembahasan walaya di situ yang Miskat Irfani judulnya. Jadi ada pembahasan walaya, ada pembahasan kenabian, ada pembahasan khilafah. Nah, itu di buku kecil itu yang Miskat Irfani. Makanya lebih banyak orang tertarik buku itu karena keragaman pembahasannya, itu habis terbitannya.
Ya miskat-miskat. Ya, yang miskat-miskat Irfani. Tapi kalau insan kamil ini masih ada kayaknya. Berapa ini Cek? Serius kan? Belum 300 di dulu. 300. Ya. Kalau ini malah insan kamil cuma 150 atau 200. Kalau itu 300 miskat-miskat Irfani. Ya, banyak juga dihadiah-hadiahkan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.